terhormat Bapak Ibu pengawas, yang terhormat Kepala SD Negeri 6 Talang Kelapa, yang saya hormati Bapak Ibu para tamu undangan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 6 Talang Kelapa. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore menjelang malam ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat dalam acara buka bersama dan silaturahmi di SD Negeri 6 Talang Kelapa. Adapun susunan acara pada sore hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari tuan rumah, yang ketiga kultum, yang keempat doa dan penutup. Baiklah, pertama-tama untuk membuka acara pada sore hari ini, marilah kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kata sambutan dari tuan rumah SD Negeri 6 Talang Kelapa, Ibu Kepala SD Negeri 6 Talang Kelapa, Ibu Sunarni SPDMM. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu pengawas, yang saya hormati Ibu-ibu undangan, Ibu Kepala TK Pembina, Ibu Komite Sekolah, Ibu pengawas, dan yang saya sayangi Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru beserta staf SD Negeri 6 Talang Kelapa beserta keluarga. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan imannya juga kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat dan sempat, sehingga kita dapat hadir bersama di SD Negeri 6 Talang Kelapa ini dalam rangka acara buka bersama dan silaturahmi kita pengawas, kepala sekolah, guru, dan staf. Tering sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, penerang kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami pada sore hari ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang selalu mensupport apapun kegiatan yang ada di SD Negeri 6 ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu perlu ketahui bahwa acara buka bersama ini adalah murni dari sedekah kami semua, kepala sekolah, guru, dan staf di SD Negeri 6 Talang Kelapa ini. Tidak ada bantuan dari orang lain, tidak menggunakan dana bos, tidak menggunakan uang murid, tidak menggunakan uang yang lainnya, murni sedekah kepala sekolah, guru, dan staf SD Negeri 6 Talang Kelapa. Kami mohon pada akhirnya waktunya tiba nanti untuk dicicipi masakan murni buatan guru-guru SD Negeri 6, tidak ada yang membeli. Jadi jika rasanya kurang sedap, mungkin itulah masakan uang yang puasa, Pak, Bu. Terakhir kami ucapkan terima kasih, sama-sama kita nikmati makanan. Insya Allah kita berdoa sama-sama tahun depan kita dapat ikut buka bersama lagi. Insya Allah kita mendapatkan umur yang panjang dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sumarni. Acara selanjutnya kultum dari Bapak Afdal Mutaal. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak Haji Leman beserta Ibu selaku mewakili Pak Korwil. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 6
kesempatan hadir beserta suami. Yang saya hormati pengawas agama, ini nama dihormati, nama keundangan, tapi ini paksa hormatilah pengawas agama. Kemudian Bapak Ibu Ado dari TK tadi Bu ya, Kepala TK saya hormati Ibu. Kemudian Bapak Ibu guru SD 6 beserta keluarga yang saya hormati. Terlebih dahulu di sore hari ini Mira dan tentunya dan tak jenuh-jenuhnya kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Dan harus nyimpan rahmatnya juga kita semua dapat bertemu kembali yang kedua kalinya untuk buka bersama di ruangan ini dan di tempat yang sama ini juga. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau yang insyaallah kita akhir nanti di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tinggal 5 menit lagi waktu ini. Sesingkat-singkatnya lain seapa-apa yang kita sampaikan. Jadi hari ini tadi saya dengar, saya sudah komunikasi dengan ibu kepala sekolah. Apa tak jemu bu mendengar ke aku di sini 2 kali ini, tapi ketik jawaban. Kata ibu itu, Pak kami tadi acaranya siang santunan anak yatim piatu. Nah Bapak Ibu sekalian saya hormati, kalau kita menyantuni anak yatim piatu itu, kata Rasulullah, ini sabda Rasulullah, tidak usah Arabnya bu, lagi Arabnya ibu tidak ngerti, aku tidak apa, lagi lupa. Jadi kita aku ambil bahasa Indonesia bela. Kalau kita menyantuni anak yatim piatu, mengasihi anak yatim piatu itu ibarat tangan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya apa? Artinya kita dengan Nabi itu dekat. Oleh karena itu alhamdulillah hari ini guru-guru kita sini, guru-guru SD 6 ini telah menyantuni anak-anak yatim. Saya lihat tadi, saya dengar dikasih uang 100.000 rupiah. Luar biasa. Belum ada saya lihat laporan dari SD yang seperti ini. Inilah kelebihan dari Ibu Sumarni ini, luar biasa. Tidak salah kalau tahun depan jadi Pak Korwil. Tapi nak pengawas dulu baru Pak Korwil. Ibu ingin saya hormati, ada suatu cerita seperti sudah saya sampaikan SD 8 pada zaman Nabi Musa. Tapi cerita ini panjang kali, jam 5, jam 6. Pada zaman Nabi Musa lahirlah ada sepasang suami istri yang hidupnya tidak terlalu kaya, sangat miskin, tetapi dia menghadapi kehidupan ini dengan sabar. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca-bacanya di media sosial atau di Facebook, tapi saat ini saya ulang kembali. Saya izin dulu di sini, ada guru agama ada di sini? Mana guru agamanya? Izin dulu Bu, izin dulu ikut sampaikan risalah dengan pengawas agama juga. Ini pakar juga urusan agama. Untung saat ini tidak ada ruang tanya jawab. Kalau ada pasti dia bertanya. Jadi Bapak Ibu ceritanya tadi ada satu pasang suami istri. Kehidupannya yang begitu miskin, tapi dia mengalami hidup dengan sabar. Pada suatu saat dia berbicara dengan suaminya, si istrinya itu, Mas, katanya Nabi Musa itu bisa berbicara dengan Allah, dengan ya Rabbi. Benar katanya. Nah sekarang katakanlah kepada Nabi Musa, tolong sampaikan bahwa kehidupan kita inilah sudah lamunya cek inilah tidak berubah-ubah. Tapi suatu saat datanglah dia menemui Nabi Musa. Hai Nabi Musa, tolonglah kami ini sebagai umatmu, hamba Allah. Tolong sampaikan kepada Rabbimu, kepada Allahmu bahwa kami ingin jadi orang kaya. Lah sudah malu begitu orang miskin ini. Besoknya Nabi Musa pergi ke bukit Tursina. Benar tak Ibu? Guru agama. Tempat salah satu Nabi kalau kita masjid. Karena di waktu itu belum ada masjid. Dia naik ke bukit namanya bukit Tursina. Dia berdoa, Ya Rob, Ya Allah, ada hambaku namanya misalnya Pak Haji Leman. Kadang-kadang aku kenal Pak Haji Leman. Kehidupannya tidak begitu kaya, miskin. Dia ini pengen menjadi orang kaya. Apa kata Rabbi? Datang firman Allah, wahai Nabi Musa, sampaikan kepada hambaku itu bahwa dia akan saya kasih kekayaan yang besar, yang banyak, luar biasa. Tapi dengan syarat hanya 1 tahun. Tapi setelah 1 tahun itu akan diambil lagi kekayaan itu. Dia akan kembali miskin kembali. Kemudian Nabi Musa turun,
Disampaikan oleh Musa ke orang tadi, ke Pak Haji tadi, "Hai Pak Haji, kamu dikabulkan doa kamu, tapi dengan syarat 1 tahun kekayaan itu diambil kembali." Tidak apa-apa, kata dia, silakan ambil, yang penting dia kaya dulu. Bapak Ibu sekalian, dengan yang sangka-sangka Din Salabin, apa kata Ibu Sumarni yang bisa bolak-balik? Ada tamu datang. Kemudian Bapak Ibu, tidak disangka-sangka dengan rezeki yang datang dari sangka-sangka itu, akhirnya menjadi orang kaya pasangan suami istri ini. Aduh. Nah, Bapak Ibu, nanti jam 6 hari ini. Belum, jam berapa? Jam 6 berapa? 6:07. Setelah dia menjadi orang kaya, apa kata si istrinya ini? "Hai Mas, hai Kak, kita lah jadi uang berduit. Nah sekarang kita mengambil ke uang ini. Uang ini sekarang kita gunakan untuk membantu fakir miskin. Kita membantu orang-orang yang musafir. Kita membantu orang-orang yang memerlukan. Sehingga uang itu Bapak Ibu dibagi-bagikan, ditunjuk dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Akhirnya apa? Akhirnya setahun lebih, 2 tahun lebih, 3 tahun lebih. Aku pikir Nabi Musa, tidak kenal kata Nabi Musa, Tuhan macam bohongi gitu nih. Melangkah ke dia bukit, dia berdoa, "Ya Rob, ampun yang janji itu meleset. Padahal janji kemarin itu mau memberikan harta ini hanya 1 tahun, tapi sekarang sudah lebih dari 2-3 tahun. Oh, ini Bu dari warung dorai. Ya kan nggak kenal, jago. Nah akhirnya Bapak Ibu, apa kata Allah? "Hai Musa, sampaikan kepada hambaku itu bahwa aku hanya memberi 1 pintu rezeki untuk si dia, tetapi dia membuka pintu rezeki untuk yang lainnya, sehingga saya menjadi malu. Oleh karena itu, rezekinya saya titipkan untuk selama-lamanya." Bapak Ibu, dari cerita ini bahwa ketetapan dari Allah bisa kita rubah dengan melakukan suatu kebaikan. Oleh karena itu hari ini luar biasa, SD 6 ini suka berbagi. Itulah indahnya berbagi. Nah dengan itu Bapak Ibu, galak-galak sedekah luar biasa gitu. Hari ini 2 kali Ibu ini ngajak makan bersama cik ini. Dari 40 SD Pak Haji ya, di Talang Kelapa ini 44, SD 8 lah yang banyak sekali ngajak kita makan. SD 6 ini lah. Mudah-mudahan rezeki guru-guru sini lebih banyak lagi. Amin. Bapak yang kami hormati, sebelum kita berbuka, kita bersyukur kembali karena dapat dipertemukan kembali di malam yang ke-27 ini, insyaallah malam Lailatul Qadar. Kami ada di ciri-cirinya ini, cuaca agak tenang karena malam 21, 23, 25 saya lihat itu cuacanya agak rada-rada panas dan gerimis, ada juga hujan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, menjelang Ramadan ini berakhir, mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di Ramadan ini, bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan, di antaranya 1, Bapak Ibu, Bu Sundari. Selamat datang Bu Sundari. Kami lagi keberkahan di sini bahwa di bulan Ramadan ini Bapak Ibu semua pintu surga itu dibuka. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan, maka semua pintu surga itu dibuka. Yang kedua, Bapak Ibu, semua jenazah-jenazah yang di alam kubur itu semuanya terlepas dari siksa kubur, terlepas dari azab kubur, dia dibebaskan. Kemudian Bapak Ibu, hari ini tadi kami baru melepas kepergian teman kami ke alam barzah, ke alam kubur. Dan itu Bu, orang yang baru saja meninggal dunia dan dikuburkan, hari ini pun dia tidak akan didatangi oleh malaikat. Dia dibiarkan dulu. Tapi setelah 1 Syawal, baru malaikat muka dan nakir mendatangi daripada si jenazah ini. Yang ketiga Bapak Ibu, keindahan Ramadan ini semua pintu neraka ditutup untuk kita semua. Kemudian yang keempat, semua setan-setan dirantai, tidak bisa bergerak. Inilah keindahan daripada bulan Ramadan ini. Sekarang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengejar surga. Sekarang apa nikmat surga itu? Tapi ada suatu cerita
Jam belum Bu? Ada suatu cerita Bapak Ibu. Ada di satu desa meninggal dunia 3 orang Bapak Ibu. Ada yang di paling ujung namanya dulu, ada yang di tengah, ada yang di ilir. Tiga nih Bu, semuanya mati semua. Matinya sama, jam 1, ada jam 2 malam, ada jam 3. Pas diumumkan, ada yang mati, si Dul, si Majid, si Dola, misalnya meninggal ini. Ketika dimandikan Bu, yang di tengah ini, sudah menjelang hampir sohor, ketika akan dimandikan, semua dimandikan. Ketika akan dimandikan, yang tengah ini misalnya Dola, si Dola ini bangun, bangun, bergerak dia, terkejut Bang. Padahal dapatnya orang datang ke dusun, bawa beras, bawa kartu pak, kapan dapat duit, dapat lagi, nak ambil tunjuk itu, ambil dia dapat, akhirnya dia datang. Selama dia di dunia, selama 15 hari tak makan tak minum. Kapan ditanya, woi Dola, apa kau tak makan tak minum ini? Kata si Dola apa? Kata si Dola, aku tadi berjalan. Nah Bapak Ibu, mari kita Allahumma laka arsulna wa bika amanna wa ala rizqika aturna birahmatika ya arhamar rahimin. Kita berbuka dulu. Nah Bapak Ibu, terakhir mari kita bersambung Ramadan ini, mengakhiri bulan Ramadan ini, mari kita banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan membaca Al-Quran dan sebagainya sebelum Ramadan berakhir. Mudah-mudahan kita semua akan dapat dipertemukan pada bulan Ramadan yang akan datang. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau